Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Ya, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, eh, Ibu harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan karena kondisi pandemi kita belum berakhir. Jaga jarak, cuci tangan dengan air yang mengalir, selalu menggunakan masker jika ingin berpergian. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, anak-anak diharapkan mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, anak-anak diharapkan mampu memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. 4. Anak-anak diharapkan mampu menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. 5. Anak-anak diharapkan mampu menjelaskan interval nada pada sebuah lagu. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu memainkan interval pada sebuah lagu dengan alat musik. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk belajar? Semangat untuk belajar? Baiklah, untuk menambah semangat kita semua, Ibu ingin mengajak kalian melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat! Semangat! Ya, baiklah. Anak-anak di PB1 sampai PB5 kalian sudah belajar mengenai apa kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, Ibu minta kalian refleksikan diri kalian. Yang pertama, apa saja contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan? Yang kedua, manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Yang ketiga, apa hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban? Nah, tuliskan hasil refleksi kalian pada buku tulis kalian. Kemudian, kewajiban. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga, yaitu ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Cermati bacaan dengan judul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Sebelum mencermati bacaan, lakukan kegiatan. Ayo sekarang kita baca bersama-sama teks bacaan yang berjudul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan, merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka.
Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40–40% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Nah, sekarang kalian diminta untuk menemukan apa kata kunci yang terdapat pada judul tersebut. Yang pertama, kata kuncinya bahaya jajan tidak sehat. Yang kedua, dampak jajan tidak sehat. Nah, setelah mengetahui kata kunci berdasarkan judul bacaan, kalian diminta untuk memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Untuk kata kunci bahaya jajan tidak sehat, maka perkiraan informasinya adalah jajanan tidak sehat yang kita makan dapat membahayakan tubuh. Tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Terkadang juga jajanan yang berwarna mencolok justru berbahaya. Yang kedua, untuk kata kunci dampak jajan tidak sehat, maka perkiraan informasinya adalah makan jajanan tidak sehat dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Jajanan yang tidak sehat dapat merusak organ tubuh. Dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan, namun akan semakin berbahaya dalam jangka panjang. Sekarang, yang pertama, gambar yang pertama itu nama alat musiknya adalah angklung. Dari mana berasal? Yakni dari Sunda, Jawa Barat. Yang kedua, nama alat musiknya adalah gamelan Bali. Dari manakah gamelan Bali berasal? Dari Bali. Yang ketiga, nama alat musiknya adalah tipa. Dari mana tipa berasal? Dari Maluku dan Papua. Yang keempat, apa nama alat musik tersebut? Margandang. Dari manakah alat musik margandang berasal? Dari Tapanuli, Sumatera Utara. Sekarang Ibu minta kalian amati lagu Mariam Tomong berikut ini. Maknanya adalah tentang perjuangan putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah di tanah mereka dengan menggunakan senjata berupa ginjal maring panjang toru Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Selendang madi ginjang kain panjang madi toru Pangeran ikan ginjang kain panjang madi toru Pangeran ikan dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin
O Mariam tomong dainak sinapang masih. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memainkan interval nada. Bacalah bersama-sama teks bacaan berikut ini. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama, sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau istilahnya disebut ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah atau disebut descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. 1. Interval prim. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. 2. Interval sekon. Sekon terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman. Contohnya do, re, dan si, do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. 3. Interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonan sempurna, contohnya do, mi. 4. Interval kuat. Kuat murni selalu nyaman didengar atau konsonan sempurna, contohnya do, fa. 5. Interval queen. Queen murni terdengar nyaman atau konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus. Queen berkurang terdengar kurang nyaman. Contohnya do, sol. 6. Interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman. Contohnya do, la. 7. Interval septim. Biasanya terdengar kurang nyaman. Contohnya do, si. 8. Interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman. Contohnya do ke do. Ya, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.